Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana kabarnya? Kiranya kasih karunia Tuhan, terus kita nikmati hari lepas hari. Di hari yang keempat di tahun 2023 ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mari kita dengarkan pujian berikut ini. Kasihmu, karyamu
Biarlah pujian ini menjadi sebuah pengharapan kita di dalam Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan di tahun yang baru ini, tahun 2023. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Engkau telah memberkati kami untuk menjalani kehidupan yang baru yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Saat ini sejenak kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 18. Daniel pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18, saya akan membacakan demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikut Allah, itu akan kita bayar dengan harga yang mahal, terutama bagi kita yang tinggal di tempat tertentu yang memiliki tantangan yang berbeda dengan tempat yang lain. Tetapi mengikut Allah juga ada upahnya. Mengikut Allah mahal karena kita diminta oleh Allah untuk berserah penuh kepadanya. Namun bagaimana perasaan kita ketika kita bergumul dan ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan dan ternyata itu Tuhan belum kabulkan. Kadangkala hal itulah yang membuat kita ragu, kemudian mempertanyakan Tuhan, dan belum lagi ada tantangan dari orang luar ketika kita berdoa kepada Tuhan dan tidak dikabulkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah juga yang terjadi di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang muda yang dibawa dari Yerusalem untuk bekerja pada Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar memilih orang-orang yang tidak bercela, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, dan cakap dalam bekerja. Namun mereka akan diperhadapkan dengan pergumulan yang berat antara hidup dan mati. Meninggalkan Allah akan hidup atau setia berserah kepada Allah tapi mati. Menyembah patung hidup bebas atau setia berserah kepada Allah tapi nasibnya kita tidak tahu seperti apa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada akhirnya mereka memilih untuk setia dan berserah penuh pada Allah dengan mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara, mereka memilih Allah sebagai sumber hidup mereka. Mereka berserah penuh pada Allah apapun yang terjadi, hidup atau mati. Ketika mereka berkata demikian, mereka tidak ada beban atau ketakutan. Tetapi juga tidak mudah jika kita memikirkan tantangan yang harus mereka lewati. Mereka melihat Allah begitu penting, utama dalam hidup mereka, begitu penting ketika mereka menghadapi berbagai tantangan, dan mereka akan alami hal ini. Apa yang mereka alami ketika melihat Allah begitu penting dari segalanya? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, mereka memiliki iman yang teguh. Iman mereka bisa goyah jika takut apa yang menjadi kata orang. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah sindiran yang mereka hadapi di lingkungan mereka. Ada iri hati, ada tuduhan orang-orang yang menuduh mereka, dan ancaman-ancaman yang penuh dengan kemarahan dari tentunya orang-orang di sekitar Nebukadnezar. Bukan hanya itu, untuk menggoyahkan pendirian pribadi mereka, mereka diberikan kesempatan kedua untuk menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Tapi iman mereka tetap kokoh.
Iman mereka bisa digoyahkan jika mereka takut apa yang jadi kata orang lain atau orang-orang di sekitar itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tantangan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita atau ketika kita mengalami ancaman dan diberikan sebuah kesempatan, kamu mau meninggalkan Tuhan atau tidak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang kedua yang kita bisa pelajari di sini, mereka itu tangguh di dalam segala iklim kehidupan. Sadrak, Mesa, dan Abednego adalah orang-orang bekerja di lingkungan kerajaan. Masa depan mereka tentu sudah tidak diragukan. Bahkan makanan atau hidangan mereka itu menjadi sebuah makanan istimewa. Apa yang raja makan, itu juga yang mereka makan. Ini adalah sebuah kesempatan yang istimewa untuk hidup nyaman secara pribadi atau menikmati dalam kehidupan ini. Tidak ada kekurangan. Namun mereka sadar bahwa makanan yang dihidangkan sudah dipersembahkan kepada dewa sebelum diberikan kepada mereka. Sehingga mereka membeli makanan yang sederhana. Kelimpahan dan kesederhanaan tidak menjadi persoalan buat mereka. Seperti prinsip Paulus dalam Perjanjian Baru, Paulus berkata bahwa dia tahu apa itu kelimpahan, tetapi dia juga tahu apa itu kekurangan. Semuanya itu tidak pernah menjadi soal. Sikapnya tidak berubah baik saat berkelimpahan maupun pada waktu kekurangan. Inilah orang yang kuat di dalam segala iklim kehidupan. Alangkah baiknya kita bisa kuat di segala iklim kehidupan. Alangkah baiknya ketika pada saat kita kaya tidak menjadi lupa akan Tuhan. Namun ketika Tuhan izinkan kita berada di bawah, kita pun tidak undur dari Tuhan. Jika dalam keadaan baik, kita tidak lupa daratan. Jika kita mengalami hal buruk, kita tidak menghujat Tuhan. Bapak Ibu Saudara memiliki kehidupan yang tidak berlebih-lebihan ketika gagal. Mungkin kita berkata, wah bumi seakan runtuh. Ketika kita diberkati, sepertinya segalanya bisa kita kendalikan. Hidup dengan rasa cukup puas, karena dalam kondisi apapun, kita melihat Allah yang memuaskan kita, dan di dalam Allah kita dipuaskan. Bapak Ibu Saudara, yang selanjutnya kita belajar adalah mereka memiliki pengharapan hanya kepada Allah yang merupakan perlindungan dan kekuatan mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu, mereka memiliki pengharapan hanya kepada Allah yang merupakan perlindungan dan kekuatan mereka. Mereka di hadapan Raja Nebukadnezar memberikan kesaksian yang berani dan sangat terus terang tentang kesetiaan mereka kepada Allah, satu-satunya Allah yang benar. Sikap mereka ini jelas sepenuhnya berserah penuh kepada Allah. Tetapi bagi sebagian orang ketika memandang realita kehidupan yang mengancam, imannya bisa goncang karena ikut Tuhan tidak selalu mulus. Keraguan akan Allah dan meninggalkan imannya dapat terjadi. Namun keraguan tidak selalu tidak baik. Keraguan itu kadang-kadang merupakan batu loncatan untuk menuju iman yang lebih kuat lagi. Keraguan bagi sebagian orang jika dikelola dengan baik akan menuju iman ke tingkatan lebih dalam lagi daripada tidak pernah merasa ragu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, inilah iman mereka ketika mengandalkan Allah, mementingkan Allah lebih dari segala-galanya, bahkan hidup mereka dikuatkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita hadapi hari ini, biarlah ketika kita menghadapi segala situasi atau Tuhan sedang mempercayakan apapun kepada kita melihat itu sebagai sebuah kepercayaan dan kita kembalikan kepada Allah. Jika itu terjadi sebaliknya, kita pun bersandar penuh kepada Allah, dan di sanalah kita akan dipuaskan di dalam Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita sejenak. Kita mungkin pernah merasa ragu dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin kita pernah menjadi penentu jalan hidup kita sendiri. Ketika berhasil, menjadi lupa akan Tuhan. Ketika gagal, menyalahkan Tuhan. Dan kiranya kita terus dikuatkan di dalam iman kita, berserah penuh kepada Allah yang hidup.
Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berserah penuh kepada Engkau. Pimpin Tuhan supaya ketika kami gagal, kami tidak melupakan Engkau. Namun dalam keberhasilan kami, tolong kami ya Tuhan, untuk terus bergantung percaya kepada Engkau. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, sehingga hidup kami hari lepas hari makin serupa dengan Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.